Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Yang sama-sama kita hormati para teman seperjuangan dalam menuntut ilmu. Baik, langsung saja mari kita bersama-sama memuji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya. Di antaranya adalah nikmat sehat dan sempat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahnya ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berselawat kepadanya dengan kita membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berselawat kepadanya satu kali saja, maka Allah akan berselawat kepadanya. Baik, langsung saja saya sebagai MC akan membawakan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama yaitu pembukaan, dan acara kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, dan yang terakhir yaitu kultum atau pidato. Baik, langsung saja agar acara kita cepat langsung, mari kita buka acara kita pada malam hari ini dengan kita membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita Al-Ustaz Johan. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Johan yang sudah membacakan ayat suci Al-Qur'annya. Dan semoga dengan membacakan ayat suci Al-Quran tadi, semoga acara kita lebih menambah barokahnya pada malam hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu penyampaian tausiah atau pidato yang akan dibawakan oleh Ustaz Rudi, kepadanya dipersilahkan. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara sekalian, puja beserta puji syukur kita haturkan atau kita hadiratkan atas curahan nikmat yang bisa kita rasakan sampai malam hari ini. Alhamdulillah. Salawat beserta salam tak lupa kita layangkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Baiklah, saudara-saudara sekalian, Allah berfirman di dalam Al-Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Yang artinya, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, dan dari setiap tangkai itu ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah maha luas lagi maha mengetahui. Dalam sebuah hadis diterangkan bahwasanya amalan itu dibagi menjadi 6 macam dan manusia itu dibagi menjadi 4 macam. Apa saja amal yang 6 macam itu? Baiklah, kita akan sebutkan 2 golongan yang pertama atau 2 yang pertama. Apa saja itu? Yang pertama adalah amal yang mewajibkan. Contohnya dari sana adalah, apa itu amal yang mewajibkan? Amal yang mewajibkan adalah barang siapa yang meninggal dalam keadaan beriman atau tidak menyekutukan Allah, maka tempatnya adalah di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amal yang kedua adalah barang siapa yang meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah, maka tempatnya adalah di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu masuk ke bagian yang kedua, yaitu yang ketiga dan keempat, amal yang seimbang. Apa itu amal yang seimbang?
Amal yang seimbang adalah barang siapa yang berniat saja ya, berniat melakukan satu kebaikan namun belum bisa mengerjakannya, maka dia mendapat satu pahala. Baru berniat, belum mengerjakan. Lalu kebalikannya, barang siapa yang berniat membuat satu dosa, dia sudah melakukannya, berniat dan melakukan, maka dia dibalas satu dosa pula. Itulah baiknya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berniat melakukan satu kebaikan namun belum kita kerjakan, tapi pahalanya sudah dicatat, maka perbanyaklah amal baik kita. Walaupun kita belum bisa mengerjakan, tapi insya Allah kita akan dicatat dengan kebaikan. Lalu yang selanjutnya, yang kelima, yaitu barang siapa yang melakukan kebaikan apa saja, maka ia akan memperoleh pahala 10 kali lipat. Ini yang disebut apa tuh? Amal itu satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Jadinya tadi kita berniat baik lalu mengerjakan, maka kita mendapat 10 kebaikan. Lalu yang terakhir adalah ini yang tadi yang dimaksud apa? Intisari dari Quran yang saya bacakan tadi. Yang terakhir ini, dan barang siapa yang membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, ia akan memperoleh 700 kali atau 700 pahala, 700 kebaikan. Itu tadi, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil. Itulah. Lalu kita masuk ke bagian manusia yang dibagi menjadi 4. Apa saja itu? Manusia itu dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah orang yang kaya di dunia dan kaya di akhirat. Yang kedua adalah orang yang kaya di dunia tapi miskin di akhirat. Yang ketiga adalah orang yang orang yang miskin di dunia tapi kaya di akhirat. Dan yang terakhir adalah orang yang udah miskin di dunia lagi miskin di akhirat. Ini sungguh sengsara. Semoga Allah menjadikan kita golongan yang pertama, orang yang kaya di dunia dan kaya di akhirat. Tentu ini dia mempunyai harta lalu dia menginfakkan hartanya. Karena saya pernah membaca buku, tulisannya berbunyi seperti gini. Untuk apa kalian mengumpulkan harta? Harta yang sebenarnya yang kita miliki adalah harta yang kita keluarkan di jalan Allah, di dalam kebaikan. Karena setiap harta yang kita keluarkan pasti akan berbalas pahala. Berbeda halnya dengan kita menumpuk harta. Itu besok akan menjadi warisan. Itu bukan harta kekayaan, tapi itu harta warisan. Sedangkan ketika harta warisan ada, maka akan diperebutkan oleh anak cucu kita. Itulah jeleknya dari harta warisan. Mungkin kalau adil bisa dibagi. Tapi biasanya harta warisan lebih condong ke saling memperebutkan. Mungkin ya sedikit, mungkin ngomongnya kurang jelas. Insya Allah kita sama-sama belajar. Mungkin cukup sekian yang saya bisa bawakan pada malam hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Rozi yang sudah membawakan tausiahnya. Dan semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari yang disampaikan oleh Saudara Rozi. Baik, berakhirnya acara kita pada malam hari ini. Mari kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan kita membaca Al-Basmalah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.